Bismillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'du, para jamaah, para salikin, sahabat-sahabat saya, semoga kita senantiasa mendapatkan ridha dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala atas semua apa yang kita jalankan, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah khairu mahdhah, ibadah yang berkaitan dengan muamalah, dan itu harus kita niatkan dalam rangka ibadah. Bapak sekalian, Ibu yang saya hormati, mari kita meneruskan kiat yang ke-67, faslun fima yu'inu ala tarkil ma'asir ya'an kana aw ghairuhu. Fasal yang menerangkan tentang hal yang membantu meninggalkan kemaksiatan. Jadi ini kira-kira bicara tentang preventifnya agar kita tidak larut di dalam perilaku maksiat. Ya. Ala tarkil ma'asi, apakah kita itu amalan itu karena riya, meninggalkan riya, atau karena sebabnya? Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama untuk bisa menteren agar kita tidak larut di dalam dunia kemaksiatan adalah yu'inu ala tarkir riya wa huwa alla yukhadiru qawma yura'ihum. Jadi kita dari awal sudah membatasi agar kita tidak menghadiri majelis-majelis yang di situ penuh dengan maksiat. Ya, dalam posisi seperti ini kita nggak usah mencoba atau nginceng atau apa ya di situ, nggak usah, karena itu nanti kita akan menjadi terpengaruh. Nah, keadaan yang lain, yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah ayyakuna mimman la yaqdiru ala khifdhi basarihi minal maharim. Orang yang memang kita itu lemah, artinya seseorang yang mampu menjaga pandangannya terhadap hal yang haram. Artinya kita itu tidak mampu kalau ada sesuatu kemudian kita gampang terpengaruh, katakan gitu. Nah, dalam posisi ini maka lebih baik kita itu tidak ikut di dalam pandangan satu tempat yang di situ kita bisa memandang yang haram. Kita tahulah dulu waktu muda ya, yang anak-anak muda itu di mall yang dicari bukan mallnya, yang dicari adalah orang yang sedang jalan-jalan di mall. Nah, itu kan bagian dari memandang yang dilarang. Nah, fala yahuju ilal aswaq, di mana sih tempatnya? Tempat-tempat yang banyak diharamkan itu disebut di sini adalah aswaq, mall. Nah, kalau sekarang modern itu mall. Kalau itu asuk itu adalah pasar, banyak yang haram. Asuk kalau di Timur Tengah itu mall, mall apa itu namanya suk al Mansur, suk al Bilad misalkan, itu contoh-contoh. Wala yajlisu ala tariq. Dan yang kedua, kita harus menghindari duduk di pinggir jalan. Duduk di pinggir jalan itu kan orang lewat, oh komentar, oh ini cakep, oh ini handsome, oh ini cantik, misalkan gitu kan, selalu komentar. Padahal itu adalah ya hifdzi basarihi minal muharram. Mestinya ini harus dijaga. Tapi kita nggak mampu kok masih duduk-duduk, berarti kita menyiapkan diri untuk terpengaruh terhadap dunia maksiat.
Wal yanzuru fi taqin yata'arradu fihi li ru'yatil muharram. Oleh karena itu ya, kita jangan pergi ke tempat-tempat itu ya yang bisa melihat yang haram tadi, li ru'yatil muharram ya. Jadi banyak ya cara melihat itu adalah di sini misalkan layang fi tariqin yatarud fil li ru'yatil muharram itu tempat-tempat kongko yang di situ bisa melihat horizonnya itu yang haram-haram. Orang jalan lihat, orang cantik dilihat, orang ganteng misalkan, nah, itu temannya yang lihat orang perempuan, nah, itu tidak boleh. Tempat-tempat yang memang khusus untuk melihat sesuatu yang diharamkan. Illa ahyu raja li'ada'i faridatin au kifayatin ma'isyah. Kecuali tempat itu ya, tempat itu untuk menentukan ibadah fardu ya dan mencari rezeki. Kalau rezekinya di mall, bukan berarti kita harus meninggalkan mall. Ya udah, pokoknya saya kerja di mall itu, tapi pandangan kita hindari untuk melihat yang haram. Nah, itu cara untuk yu'inu ala tarkil ma'asi. Ini cara untuk menghindari agar kita itu larut di dalam maksiat. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, at-tsalitsatu ay alla yuqalitu aqwaman la yakatu yaslamu ma'ahum dinuhu. Yang ketiga itu adalah alla yuqalitu aqwaman. Kita jangan bergaul dengan sebuah aqwam, kaum, kelompok la yakadu yaslamu ma'ahum dinahum, yang kelompok itu hampir-hampir keberagaman kita, agama kita itu tidak aman. Ini kembali kepada falsafah orang Jawa ya, golongan ya, galangan kalah karo golongan. Kalau galangannya artinya rencana keluarga baik, tapi kalau kita berhubungan dengan teman-teman kita yang gak baik, maka bisa kita terpengaruh. Karena ini dinamakan la yaslamu ma'um dinuhu. Jadi agama kita tidak saling, tidak selamat kalau berkumpul dengan seperti itu. Hampir dipastikan. Mislu aywa fikahum ala ghibah. Ya. Kalau kelompok itu ya sudah kumpul, ya, pasti di dalamnya itu aywa fikahum ala ghibah, yang dijalankan ghibah, ngerasani. Coba kita ngobrol ngalor ngidul jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 malam, kopinya kental, apa ya kalau yang dibicarakan? Kalau tidak membicarakan orang, kalau tidak membuli orang, kalau tidak ingin menjatuhkan orang, nah, kira-kira kan gitu kan? Nah, pada seperti ini hindari satu kaum yang di dalamnya itu adalah berperilaku, kegiatannya itu adalah ghibah. Au ala tasdikatibihim, atau untuk membenarkan kebohongan. Misalkan bohong didesain sedemikian rupa menjadi tidak bohong. Jadi membuat perencanaan untuk menutupi kebohongan itu juga bagian dari maksiat. Au takdzibi shadiqihim, atau menganggap kebenaran sebagai kebohongan. Oh, cari rencana yang lain. Oh, ini orang ini lama-lama kok hebat. Nah, karena itu harus saya cari kelemahannya. Nah, ini maksiat. Ini berarti nafsu kita disetir oleh nafsu amarah. Ya. Karena apa? Karena tempatnya di situ bicara tentang kebohongan, bicara tentang ghibah, rencana busuk terhadap mencelakai orang. Jangan. Saya jadi berpikir ya, Ibu dan Bapak sekalian, sekarang ini gimana ya? Membuli, mencelakai orang, mengkritik orang, menfitnah orang jadi pekerjaan ya sekarang ini. Terus kira-kira rezeki ini gimana ya, mencari rezeki dengan cara seperti itu? Nah, ini cukup kita mengherankan. Au alal Israel
bil muslimin, atau untuk merendahkan umat Islam. Jadi di situ kalau kelompok-kelompok orang yang maksiat itu biasanya kurang suka dengan Islam. Nah, disitulah nanti merendahkan Islam. Dengan demikian wa ikhtarihim, tadi merendahkan kaum muslim, fala yukhalitu haula'i, maka ia jangan bergaul, maka kita jangan bergaul dengan kelompok-kelompok ini. Dengan cara itu kita akan selamat dari maksiat, selamat dari perbuatan riya. Oke ya. Illa lidaruratin ma'at taharruzi min muwafaqatihim ala aghradihim. Ya, kecuali ya bergaul dengan mereka itu bukan karena darurat. Kalau darurat boleh, tapi kita tidak boleh larut. Ya, maka ia telah memperdayai agamanya. Orang seperti ini adalah orang yang terperdaya di dalam apa? Di dalam menyetujui, bukan belum ya. Jadi kalau orang seperti itu, maka kita akan tetap menjaga diri walaupun darurat ala aghradihim, dari mereka, dan kita tidak menyetujui pendapat mereka. Jangan digongin. Oh ini larut, oh iya, nggih. Padahal itu jelas tidak benar, tapi ngegongin karena nggak enak, karena seneng dengan jagongannya, itu nggak boleh. Nah, fa in khalatahum li ghairi daruratin ta'at lidzalik faqad gharrara bi dinihi fa ta'arrada li isqati rabbih. Jika ia bergaul dengan mereka bukan karena darurat, li ghairi daruratin, ya, kepada mereka, maka apa yang terjadi? Faqad gharrara bi dinihi, maka dengan demikian kita itu adalah memperdayai agamanya. Padahal tahu, tapi pura-pura nggak tahu, jadi diperdaya. Wa ta'arrada li isqata rabbih, maka dengan demikian dia berhadapan nantinya dengan kemurkaan Allah. Jadi ini ya Bapak Ibu sekalian, ada 3 bentuk. Yang pertama, jangan berhubungan dengan mereka. Yang kedua, kalau tidak mampu hindari, kalau terpaksa hanya untuk sholat atau ibadah. Dan yang kedua, mencari rezeki. Kalau yang ketiga adalah kita jaga agama kita, jangan larut dengan mereka. Karena kalau kita larut dengan mereka, maka kita akan apa? Berhadapan dengan li iskhati rabbi, maka Allah akan murka dengan kita karena membiarkan larut di dalam situasi kondisi yang di situ ada maksiat, tapi kita terjang saja menjadi apa? Menjadi bagian dari mereka. Nah, ini penjelasan lebih lanjut. Fa in jalasahum ala mudzakaratin ilmin aw nahwiha min at-ta'atil mangdubat. Jika ia ada satu majelis dan mereka dalam mendiskusikan ilmu, ya, dan ketaatan, maka dengan demikian ini dianjurkan. Jadi kalau ketemu ada majelis taklim, majelis zikir, dan itu adalah untuk Allah, dianjurkan. Ya. Tapi ingat, orang yang di dalam posisi yang benar, setan tidak diam. Jadi setan tidak diam dan dia menjadi ambil bagian. Fanjarra bihimul khula illa syai'in minal ma'asyi, maka dalam posisi seperti itu jangan sampai Anda terseret dalam kondisi yang membawamu kepada kemaksiatan. Forumnya majelis taklim tapi masih membuli orang, nah, berarti setan masuk. Forumnya adalah majelis zikir tapi masih menfitnah orang, tidak boleh. Jangan sampai terseret kepada maksiat.
fal yu'rid anhum hatta yakhudhu fi hadisi ghairih, maka hendaknya ia berpaling dari mereka sampai mereka masuk pada pembahasan yang lain. Itu ya Bapak sekalian ya. Jadi kita masuk ya forumnya agama, tapi kok ada yang ngajak bicara itu, bicara maksiat, bicara membuli, kita nggak usah masuk sampai pembicaraannya itu putus, baru kita ngobrol lagi. Jadi jangan ngegongin, bahasa Jawanya jangan ngegongin ketidakbenarannya, karena kalau itu dilakukan maka dengan demikian kita itu menjadi bagian dari kesalahan itu. Fa in jarat nafsuhu fi mukhalatatihim fatakarrara dzalik minhum miraran. Jika dirinya mendesak untuk bergaul dengan mereka dan itu terjadi berulang kali, ya, terus diajak bicara, diajak membuli, ya, diajak diskusi lepas, tidak ada isinya, fal yastanib mukhalatahum lima tajurru ilahi minal maksiat. Kalau sudah seperti itu, maka hendaknya menjauhkan diri agar tidak bergaul dengan mereka, karena telah pasti ini akan menyeretnya kepada kemaksiatan. Jadi kita sudah bisa melihat ya, siapa di antara kita, teman kita, saudara kita yang senangnya membuli itu kan bisa kelihatan. Nah, dengan demikian kita tidak boleh mengalun atau mengalun itu mengayung, ngikut, akhirnya larut, itu tidak boleh untuk melakukan itu. Idla takumul mudhkaratu wa tatawu'atu bil maksiyah, maka diskusi ilmu dan kebaikan tidak akan terjadi bersama kemaksiatan. Jadi ini tadi kan majelis taklim. Kalau majelis taklim bicaranya ya bicara agama, bicara kebenaran, bicara kejujuran, bicara ibadah. Kok di situ masih maksiat? Ditegaskan di sini la takumul mudzakarah wa tatawu'atul bil maksiyah. Tidak akan pernah ketemu antara mudzakarah, sebuah ilmu pengetahuan yang di situ ada maksiat. Itu pasti seperti air dengan minyak, nggak ketemu. Ya, lebih baik tidak usah ikut. Walaysa haula'i bi ikhwanin wala asdiqai wala ashabin, dan mereka bukanlah saudara, kawan, dan bukanlah sahabat. Tidak bisa. Ahli maksiat yang kita jadikan teman, saudara, sahabat, itu nggak bisa. Artinya bersahabatlah dengan mereka yang betul-betul memang di jalan Allah, bukan mereka yang di jalan maksiat. Li'annal akha was-sadiq was-sahib may yaslamu ma'ahu. Maka dengan demikian mereka itu ya yang akan bersamamu akan sebab saudara kawan dan sahabat bersamanya itu adalah orang yang bisa tadi sotik, orang yang benar, wasahib, dan bersahabat, mayyaslamahu, yaitu orang yang bisa bersamai kita keselamatan kita, dinuka, ya, dinuka agama kita selamat, autas datu bimu jalasati khair, atau saat itu kita di dalam satu majelis yang di dalamnya itu apa? Bimuhasabatil khair, kebaikan kita itu lebih banyak. Kebaikan kita itu adalah lebih banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di situ kok ada orang yang maksiat, kita jangan ikut. Kita hanya tunduk dan ikut dalam sebuah momen yang di situ bisa menghantarkan kita itu lebih baik. Ya. Di dalam sebuah hadis Sahih Bukhari disebutkan, matalul jalis salih ka sahibil misk
umpama orang yang beriman yang duduk dengan orang saleh, orang yang baik, itu kasahibul mis, seperti kita duduk yang di dalamnya itu mempunyai minyak kasturi. Ya, wis petong lah, minyaknya itu Chanel ya, kira-kira gitu ya, Armani kan gitu. Jadi kalau kita hubungan dengan beliau itu, mereka punya minyak Armani atau apa itu Chanel atau macam-macam yang enak itu ya. Imma yahdika ayyu'idaka atataba'a minhu aw tajida minhu rihan thayyibah. Ya, ada kalanya yang memberimu, kamu membeli daripadanya dan kamu mendapat bau yang baik. Jadi kalau orang dengan orang minyak wangi, kita akan kecipratan wangi. Tapi kalau kita bersama dengan orang pandai besi, kita akan sangit. Kita bersama orang jual sate ayam, karena asamnya kita akan kena juga asapnya itu di badan kita menjadi sangit. Itu Bapak sekalian yang saya hormati, moga-moga pertemuan ini mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Taala. Akhirul kalam, alaikum minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.